Hai sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara renungan Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi, Jakarta dengan judul Jadikan Dirimu Layak, yang didasarkan pada surat 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami melakukan apa yang tidak layak, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu, kami mohon supaya melalui firman-Mu, hidup kami dikoreksi, dan kami didorong untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, tinggallah di dalam hati kami, dan buatlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala keberadaan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Sahabat muda, Denzel Washington, aktor terkenal Hollywood, adalah salah satu contoh nyata yang menunjukkan bagaimana seseorang dapat memilih untuk hidup sebagai perabot yang mulia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras serta menghadapi banyak godaan untuk terlibat dalam perilaku yang salah, termasuk pesta pora dan kecanduan alkohol. Sekitar usia 20-an, ia mulai mengenal Tuhan lebih dalam dan merasa dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda. Ia menolak memainkan peran yang tidak sesuai dengan prinsip moralnya meskipun ditawari bayaran yang sangat besar. Baginya, berkat Tuhan yang diterima harus menjadikannya alat Tuhan untuk tujuan yang lebih mulia. Rasul Paulus mengajak Timotius untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat agar dapat menjadi perabot yang siap digunakan oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Kata perabot di sini menggambarkan diri kita sebagai alat yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan di dunia ini. Perabot adalah simbol orang-orang yang hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari hal-hal buruk, dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pengudusan ini bukan hanya tentang menjauhi perbuatan dosa besar, tetapi juga menjaga pikiran, kata-kata, dan tindakan agar tetap murni dan suci di hadapan Tuhan. Jika sebuah perabot kotor atau tercemar, ia tidak akan dapat digunakan untuk tujuan yang mulia, seperti menampung makanan atau air bersih. Demikian pula hidup kita harus disucikan agar kita dapat menjadi perabot terhormat yang siap digunakan oleh Tuhan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Sahabat muda, layakkanlah dirimu menjadi bejana Tuhan yang dapat digunakan untuk tujuan mulia. Kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah pikiran kami. Kami mempersembahkan seluruh keberadaan diri kami, jiwa kami, hati kami, pikiran kami untuk Tuhan pakai
untuk Tuhan isi dengan pikiran yang benar, yang suci, dan yang mulia. Kami mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, supaya melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah ini ya Allah. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.